Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, dan hari ini kita kembali pada renungan malam edisi Jumat 3 Juli 2020. Semoga hari Anda sekalian menyenangkan ya, dan besok kita juga akan menyambut hari Sabtu dan hari Minggu ya, akhir pekan. Untuk renungan pada malam hari ini, kita akan belajar mengenai hidup berbahagia. Hidup berbahagia, apalagi kita sebagai orang percaya, haruslah kita selalu berbahagia. Dan kami ambilkan dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Siapa di dunia ini yang tidak ingin hidup bahagia selamanya? Kalau kita menonton film atau kita membaca buku dongeng, pasti selalu ada istilah happy ending atau akhir yang membahagiakan. Tentu saja di dalam hidup kita pun pasti ingin bahagia dengan pasangan hidup kita masing-masing, bahagia dengan pekerjaan kita, bahagia dengan keluarga kita, bahagia atas segala pencapaian yang kita raih selama ini. Bahkan ada banyak yang membuat hidup manusia itu bahagia. Namun kalau demikian, bagaimana kebahagiaan hidup kita atas firman Tuhan? Nah, kalau kita lagi membaca dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, orang yang berbahagia itu tidak dalam situasi berdosa, atau orang itu selalu melakukan kebenaran di dalam hidupnya. Ia tidak suka atau tidak ingin terjerumus ke dalam orang-orang yang membuat hidupnya itu menjadi hancur. Oleh karena itu disebutkan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya kita melakukan kehidupan kita itu berdasarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah sebuah hukum yang utama di dalam kehidupan kita, dan bagaimana firman Tuhan ini mengajarkan hidup kita supaya berada di jalan yang benar. Sehingga oleh karena itu kita dibekali dengan iman kita yang kuat, agar kita tidak terjerumus dalam hal-hal dosa. Lalu yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini artinya selama kita berada atau kita hidup di dalam firman Tuhan, tentu saja kita akan terus berbuah. Kita tidak akan pernah merasakan kesusahan atau kesedihan. Mungkin di dalam situasi yang
tidak menyenangkan, seperti kita sakit atau kita mengalami permasalahan. Selama kita berpegang teguh pada Tuhan, kita selalu mengandalkan Tuhan, niscaya pasti Tuhan akan mengubah hidup kita, mengubah kesedihan kita menjadi kebahagiaan. Nah, jalan-jalan Tuhan ini menunjukkan prinsip bahwa kita itu dekat dengan Tuhan. Nah, dan jalan-jalan Tuhan ini berbeda dengan jalan-jalan yang ada di kehidupan duniawi. Oleh sebab itu, Tuhan selalu memberikan kita hikmat agar kita selalu bertumbuh, kita selalu berbuah, kita tidak takut, tidak cemas, dan kita merasakan kebahagiaan di dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara yang terkasih, mungkin jika kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, kita mengikut Tuhan, pastilah kita akan selalu hidup di dalam kebahagiaan. Amin. Dan mari kita sekarang berdoa. Ya Tuhan yang penuh kasih, Sang Empunya kebahagiaan, sungguh ya Tuhan kami bersyukur ketika kami selalu ada bersama-Mu. Kami merasakan kebahagiaan di dalam hidup kita. Ketika kami menghadapi permasalahan, Engkau selalu membantu kami agar kami tetap semangat, tetap tersenyum dalam menjalani kehidupan ini ya Tuhan. Dan kami pun bersiap-siap untuk menjalani kehidupan kami di esok pagi dan di hari-hari berikutnya. Kiranya Engkau jaga pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.